berkenalan dengan tokoh-tokoh besar, memahami peristiwa-peristiwa yang akbar, menyelami informasi dan pengetahuan baru supaya isi kepala tidak gampang membeku, menjadi awal pencarian tak bertepi, memicu hasrat dan inovasi agar mampu tegak di kaki sendiri. Buku mengasah pikiran jadi tajam dan dewasa, tak melihat dunia sebagai hitam putih belaka, agar tak gampang diprovokasi, memahami arti penting toleransi, menautkan yang di barat, selatan dan utara, yang di timur pun dapat memahami Indonesia. Sebab yang dipisahkan oleh jarak semesta dapat dipertemukan melalui pustaka. Jadi mari membaca di setiap waktu, dari sehalaman hingga akhirnya tamat satu buku. Mari membaca sejak hari ini, tak menunda esok hari apalagi lusa nanti. Karena zaman terus bergerak melaju, mustahil merebut masa depan tanpa ilmu. Dengan membaca kita berbagi rasa merdeka. Bersama buku Indonesia Niscaya Jaya. Terima kasih. Saya kenalan dengan Bang Irwan Asuka kurang lebih setahun yang lalu ya Pak. Ketika awal-awal jaringan wisata bergerak mulai muncul, saya sempat undang ke Mata Najwa, tapi sangat rendah hati nggak mau datang. Yang disuruh datang waktu itu adalah para pegiat-pegiatnya, Bang Ridwan Alibudi dari Mandar, waktu itu Perahu Pustaka, kemudian Bang Ridwan juga, Bang Ridwan Sururi, Kuda Pustaka. Kudanya sampai muncul waktu itu di studio, pertama kali di studio masuk, ada kuda masuk studio. Ada begitu banyak sesungguhnya kisah-kisah luar biasa dari pegiat-pegiat literasi kita di seluruh Indonesia. Belum lagi kisah orang-orang yang hidupnya berubah karena perpustakaan. Tadi kita dengarkan bagaimana perpus seru. Baru 1, 2, 3 orang yang bicara, sesungguhnya kegiatannya sudah ada 1000 titik. Jadi ada begitu banyak hal-hal baik yang seharusnya bisa jadi contoh bagaimana praktek baik soal literasi, apakah yang dilakukan lewat gerakan pustaka bergerak, apakah yang dilakukan seluruh kerjasama dengan perpustakaan nasional, apakah yang dilakukan hampir 5.000 atau katanya bahkan 6.000 forum taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia. Ada begitu banyak hal-hal baik kalau kita bicara literasi. Itu pembukaan. Tugas saya hari ini, saya diberi tugas untuk bicara soal perpustakaan digital dan literasi milenial. Karena ini sudah bagi-bagi tugas sama Mas Irwan. Mas Irwan akan bicara bagaimana kita menyebarkan buku secara fisik terutama lewat berbagai jaringan pustaka bergerak. Free Cargo Literasi yang berhasil dibawakan oleh teman-teman pegiat literasi, Mas Irwan salah satunya. Saya akan bicara bagaimana
dunia informasi teknologi yang sedemikian pesat berkembang, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat juga perkembangannya kalau kita bicara soal dunia digital, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan momentum ini? Yang jelas membaca itu banyak hal, tapi satu hal yang pasti kalau kita bicara membaca, pentingnya ketersediaan bahan bacaan. Dan sesungguhnya kekurangan bahan bacaan itu bukan hanya di alam negeri kita kok. Di lapas Meksiko, di Lahore, Pakistan, di Lagos, Nigeria, di Lampung, Indonesia. Sengaja saya cari yang LL semua. Itu semua mengalami tantangan yang sama. Bagaimana memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap teks bahan bacaan. Dan kalau kita berkaca pada sejarah, teman-teman, sesungguhnya buku itu kan dulu hanya dimiliki oleh kalangan elit. Hanya orang-orang kaya, raja-raja, elit-elit negeri. Dulu bahkan dinasti-dinasti dulu, buku dijaga baik-baik sampai tidak boleh ketahuan oleh musuh. Buku itu barang yang berharga dan aksesnya sangat terbatas. Karena apa? Buku itu pengetahuan itu kekuasaan. Siapa yang bisa memiliki akses terhadap pengetahuan, dia akan bisa mendapatkan kekuasaan. Halal atau tidak itu lain cerita. Tetapi yang penting betapa powerfulnya kekuasaan. Jadi kekurangan buku itu bukan sesuatu yang hanya di Indonesia, dan bukan hanya sekarang, sejak dulu bahkan sampai sekarang akses terhadap bahan bacaan merupakan tantangan di seluruh negara. Sejarah berkembang, bagaimana kita memanfaatkan momentum dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memastikan akses bahan bacaan tidak hanya dinikmati segelintir orang saja, karena makin di sini buku juga makin mahal, cetaknya makin mahal, ngedesain mahal, distribusi mahal, pajak buku masih mahal, maupun di Bapak Nas ngomongin pajak, bukan? Masih mahal buku itu. Yang murah apa? Internet. Makin lama makin murah, walaupun dede-dede yang fakir kuota juga masih cari wifi di mana-mana. Tapi makin lama yang kaya lah, makin murah kuotanya. Dede-dede kalau dapat uang pasti belinya pulsa. Boro-boro 1000 buku beli pulsa. Dan kalau kita lihat perkembangannya, pengguna internet di Indonesia, itu mulai bicara data sekarang, 143 juta. Dan ini makin lama makin